Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifah. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu sehat, selalu baik-baik aja seperti biasanya ya. Nah, untuk kalian yang baru pertama kali nonton video aku, selamat datang teman-teman, selamat nonton. Jangan lupa subscribe juga ya. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune dan jangan lupa nonton. Oke, hari ini kita balik lagi ke cerita wanita mematikan kita yang ke-11. Perempuan satu ini mungkin punya semua yang cewek-cewek lain pengenin ya. Orang tuanya itu diseganin, hartanya berkecukupan, dia juga mengenyam pendidikan yang tinggi, pokoknya lengkap dan sempurna banget deh. Tapi siapa sangka di balik semua kesempurnaan itu, ternyata dia tuh sudah menyimpan sisi gelap yang udah nggak bisa dia pendam lagi dan pada akhirnya merugikan banyak orang. Nah, kira-kira gimana ya cerita lengkapnya dan semematikan apa wanita yang satu ini? Langsung aja yuk kita bahas. Hari ini aku mau bahas kisah dari seorang wanita bernama Amy Anderson Bishop. Dia lahir pada tanggal 24 April 1965 di Massachusetts, Amerika Serikat. Amy adalah anak pertama dari dua bersaudara, adik laki-lakinya bernama Seth. Dan dia ini berasal dari keluarga yang bisa dibilang sukses dan juga berpendidikan tinggi ya teman-teman. Ayah dan ibunya bernama Samuel dan Judith Bishop. Mereka adalah profesor yang sukses, yang disegani oleh banyak orang. Nah, karena orang tuanya memang punya pendidikan yang tinggi, pastinya dia juga pengen anak-anaknya punya pendidikan yang tinggi, lebih baik dari mereka bahkan. Mereka masukin Amy dan adiknya Seth ke sekolah yang baik, yang terbaik lah yang ada di daerah sana. Amy dan adiknya Seth punya prestasi yang luar biasa banget di sekolah teman-teman. Dan karena memang mereka keluarga yang berpendidikan gitu ya, jadi memang pendidikan, prestasi di sekolah itu memang hal yang sangat-sangat penting. Pas di rumah mereka juga sering membahas prestasi-prestasinya Amy dan juga Seth. Tapi Amy ini merasa kalau adiknya Seth yang 3 tahun lebih muda dari dia itu mencuri lebih banyak perhatian orang tuanya. Jadi si Amy ini maunya semua perhatian tertuju ke dia aja gitu. Orang tuanya tuh nggak boleh puji-puji Seth pas dia lagi punya prestasi segala macam. Kalau misalkan perhatian orang-orang lagi tertuju ke Seth, perhatian orang tuanya lagi tertuju ke prestasinya Seth, si Amy ini kayak ngerasa iri gitu. Harusnya dia ikut seneng gitu ya, ngelihat adiknya pinter juga, punya prestasi yang bagus juga kan. Tapi enggak, Amy ini malah merasa Seth itu adalah saingannya dia. Aku memang gak nemuin begitu banyak informasi tentang masa kecilnya Amy dan Seth, cuma ya garis besarnya seperti itu ya teman-teman. Sampai akhirnya di Amy umur 21 tahun, saat itu Amy masih tinggal sama orang tuanya, serumah sama orang tuanya. Dan dari yang aku baca, dari info-info yang aku dapet ya, seperti itu ya kurang normal, kurang wajar gitu ya di sana. Jadi di sana tuh biasanya kalau misalkan anak lulus SMA, yaitu biasanya sudah punya cari tempat tinggal sendiri, sudah tinggal sendiri, belajar hidup mandiri gitu loh. Tapi Amy di umur 21 tahun dia masih tinggal bersama orang tuanya. Begitu juga dengan Seth yang saat itu berarti berumur 18 tahun ya, karena kan mereka beda 3 tahun. Nah, saat Amy berumur 21 tahun ini juga lah satu insiden yang sangat tragis sih menurut aku terjadi, tepatnya di tanggal 6 Desember 1968. Jadi hari itu keadaan rumah Amy masih normal seperti biasa aja. Ibunya lagi di dapur masak-masak, Amy lagi di dalam kamarnya. Dan Seth ini baru pulang dari supermarket belanja. Dia bawa belanjaan banyak gitu kan, bawa ke dapur. Seth dan ibunya tuh lagi ngerapi-rapiin belanjaan, masukin ke kabinet segala macam. Terus tiba-tiba mereka ngedengar suara tembakan yang kenceng gitu. Mereka kaget banget, tapi ternyata tembakan itu berasal dari kamarnya Amy. Jadi saat itu Amy sudah memegang senapan ayahnya dan sudah ditembakin ke tembok kamarnya sama Amy. Tapi saat itu ternyata Amy sedang latihan doang teman-teman. Habis latihan itu Amy baru samperin target dia yang sebenarnya. Amy sambil membawa senapannya itu datang ke dapur di mana adik dan ibunya berada, dan dia langsung tembakin senapannya itu ke adiknya Seth. Tepat kena ke dadanya Seth dan menembus ke jantungnya. Seth langsung cepat-cepat dibawa ke rumah sakit. Tapi sayangnya dia nggak berhasil selamat teman-teman. Nah, setelah menembak adiknya itu sambil masih bawa senapan, Amy keluar rumah. Terus ada mobil yang lewat kan, diberhentiin sama dia. Terus orangnya tuh ditodongin senapan tadi, disuruh keluar dari mobil. Maksudnya dia tuh mau ngambil mobilnya itu, nggak tahu ya. Mungkin maksudnya dia mau pergi atau gimana. Tapi dia sudah berhasil duluan diamanin sama kepolisian. Polisi tentu aja langsung tanya-tanya kan, gimana sih kejadiannya, kok bisa si Seth ini tertembak sama Amy. Dia tanya ke Amy, mereka tanya ke ibu
ibunya juga. Dan kalian tahu apa? Ibunya malah bilang apa? Ibunya bilang, Pak polisi itu cuma kecelakaan katanya. Itu cuma kecelakaan aja, jadi si Emi ini gak sengaja nembak adiknya. Emi tuh lagi mainin senjata atau senapan ayahnya itu, terus dia gak sengaja lagi mau isi peluru tapi malahan ketembak dan pas banget ngenain dadanya Seth. Dan karena kabarnya saat itu orang tua Emi dekat dengan kepala polisi yang menjabat saat itu, kayak orang tuanya Emi tuh kayak pendukung politiknya beliau gitu ya. Jadi kepala polisi sana menyatakan kalau kematiannya Seth ini sebagai kecelakaan. Kasusnya ditutup sebagai kecelakaan dan Emi lolos begitu aja setelah membunuh adiknya sendiri. Emi melanjutkan hidupnya, dia dapat gelar sarjana dari Universitas Northeastern di Boston. Kenapa Emi masuk di universitas tersebut? Karena di sanalah ayahnya menjabat sebagai profesor di jurusan seni. Lulus dari sana, Emi lanjutin lagi kuliahnya sampai dia mendapatkan gelar PhD di Universitas Harvard. Seperti yang kalian sudah tahu ya mungkin, Harvard University adalah salah satu universitas yang bergengsi banget. Mungkin bisa dibilang universitas paling bergengsi di Amerika ya teman-teman. Nah, tapi kabarnya nih ya, Emi bisa masuk ke sana pun karena bantuan dari ayahnya. Sampai dia dapat gelar PhD di sana pun itu karena bantuan dari ayahnya. Bahkan salah satu teman kuliah dan juga salah satu dosen yang mengajar di sana yang sempat mengajar Emi, mereka bilang tuh kayaknya kalau Emi tuh bukan anak profesor, dia nggak bakalan bisa deh masuk ke Universitas Harvard itu. Pada saat kuliah itu, Emi bertemu dengan seorang pria yang bernama Jim Anderson. Akhirnya mereka menikah dan dari pernikahannya ini mereka punya 4 orang anak. Emi sempat bekerja sebagai dosen di Harvard Medical School, tapi lagi-lagi kabarnya Emi masuk ke sana bisa jadi dosen di sana pun karena bantuan besar dari ayahnya. Mungkin dia bisa ya masuk ke sana atas bantuan ayahnya, tapi kalau dunia kerja pasti itu beda banget sama dunia sekolah gitu ya, dunia kuliah itu beda banget. Pas kerja di sana sebagai dosen pun kerjaannya Emi tuh bener-bener kasar ya, bisa dibilang nggak becus gitu teman-teman. Sampai ada salah satu supervisornya Emi pas lagi evaluasi gitu dan dia memberikan evaluasi yang negatif untuk Emi. Nama profesor ini adalah Profesor Paul Rosenberg dan Profesor Rosenberg ini bilang kalau Emi sama sekali tidak memenuhi standar yang dibutuhkan untuk menjadi dosen di sana. Emi pasti kesel banget nih dikasih evaluasi negatif kayak gini sama profesor tersebut. Dia tuh sampai berselisih juga sama profesornya. Akhirnya Emi ngundurin diri guys. Tapi nggak lama setelah Emi ngundurin diri, profesor ini mengalami insiden. Satu insiden yang aneh banget. Jadi suatu hari Profesor Rosenberg ini menerima sebuah paket dan isi paketnya itu ternyata adalah 2 buah bom yang berbentuk pipa kecil gitu loh teman-teman. Jadi bomnya ini handmade, kayak bom kecil buatan tangan gitu ya. Tapi untungnya bom ini gagal meledak, jadi nggak berhasil meledak, bisa diamanin duluan. Polisi pastinya langsung tanya kan sama Profesor Rosenberg, kok bisa ada yang kirimin bom gini ke kamu? Akhir-akhir ini kamu ada perselisihan nggak sama orang lain? Mungkin kamu ada berantem sama orang lain, punya suatu masalah sama siapa? Dan pastinya Profesor Rosenberg langsung ingat ke Amy Bishop dong. Polisi juga sempat tanya-tanya sama rekan kerjanya Profesor Rosenberg sama dosen-dosen di sana gitu ya. Dan mereka semua berpikir, oh bisa jadi itu Amy pak, karena kemarin itu ya Profesor Rosenberg sempat berselisih sama Amy Bishop gitu loh. Bahkan ada salah satu rekan kerjanya Amy yang bilang sama polisi, iya pak kemarin tuh Amy cerita ke saya, katanya dia kesel banget sama Profesor Rosenberg karena ngasih evaluasi negatif buat dia, dan dia bilang dia tuh pengen banget nusuk atau cekik Profesor Rosenberg, pokoknya ingin membunuh profesor itu. Sudah dapat pernyataan seperti itu dari rekan kerjanya Profesor Rosenberg, dari profesornya sendiri juga gitu ya. Tapi karena polisi saat itu nggak punya bukti yang cukup kuat katanya, jadi mereka nggak bisa melakukan apapun kepada Amy. Kasusnya itu sampai saat ini ya teman-teman ya nggak juga terpecahkan. Tahun 2002 Amy kembali terlibat masalah hukum teman-teman. Jadi saat itu hari itu ya Amy dengan suaminya dan keempat anaknya lagi makan di sebuah restoran dan Amy tuh panggil pelayan, terus dia katanya mau minjem kursi yang khusus buat anak-anak gitu loh. Nah tapi kata pelayannya gini, aduh ibu maaf ya kursinya udah dipinjam sama customer lain semua, udah nggak ada yang tersisa lagi, kita nggak bisa pinjemin lagi bu gitu. Terus Amy bilang, apa? Udah dipinjam sama orang lain semua? Responnya Amy tuh luar biasa aneh banget. Dia malah marah-marah dong sama pelayannya. Dia bilang,
gimana sih? Kamu nggak tahu siapa saya? Katanya, saya itu Profesor Amy Bishop ya. Saya harus dapat, kalau saya mau itu saya harus dapat. Ambil tuh dari customer lain, ambil dari mereka, kasih ke saya satu gitu kan. Terus pelayannya bilang, oh nggak bisa bu, kan dari mereka duluan yang pinjam gitu, kita nggak bisa main ambil aja. Dan akhirnya apa yang Amy lakuin? Oh kamu nggak tahu ya siapa saya, kata dia. Saya itu lulusan Harvard, saya itu punya gelar PhD, kata dia. Kamu nggak bisa macam-macam ya sama saya. Dia langsung samperin customer lain di satu meja, satu keluarga ya. Mereka juga lagi makan di restoran itu, punya anak kecil juga. Nah anak kecil itu duduk di kursi khusus anak-anak itu kan, yang mereka pinjam dari restoran. Amy datengin, terus Amy langsung mau gendong anaknya, mau ngambil kursinya itu ya. Pasti ibunya langsung nyamperin si Amy kan, kamu mau ngapain anak saya gitu kan. Terus Amy bilang, kasih ini buat saya butuh ini, kasih ini buat saya, kata dia. Terus kata ibunya itu, loh nggak bisa, anak saya kan lagi pakai, kata ibunya gitu. Amy ini ngotot banget pengen ngambil kursi khusus anak-anak itu. Akhirnya pelayan datang, security datang, terus mencoba mencegah Amy gitu kan. Tapi Amy udah duluan. Aduh, ini parah banget sih ya. Si Amy ini nonjok ibu anak itu sampai bener-bener berdarah-darah tuh hidungnya, bener-bener ditonjok, nggak mau berhenti. Sampai security datang ngambil Amy, bawa Amy, baru dia berhenti. Gila banget ya. Dia itu lagi makan di sana sama keempat anaknya. Anak-anaknya ngelihat dia gitu kan. Dia itu nonjokin ibu lain yang lagi sama anak-anaknya juga. Coba. Aduh, nggak kebayang sih ini. Stres banget ya. Dan pada saat itu sikap Amy juga udah semakin parah, semakin menggila ya teman-teman. Banyak banget komplain dari rekan kerjanya, dari keluarganya. Bahkan salah satu sepupunya Amy juga bilang, Amy itu pinter sih, tapi dia sangat-sangat kasar dalam berinteraksi. Dia juga selalu bawa-bawa power keluarganya dan juga pendidikan dia di Harvard yang sudah dia laluin untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi kayak dia merasa tuh karena dia udah jadi profesor, udah jadi lulusan Harvard gitu ya, udah punya gelar PhD segala macam, dia tuh bebas ya mau ngelakuin apa aja sama orang lain. Dia ngerasa dirinya paling pinter. Ya jadi kayak gitu deh, narsis banget ya. Sampai akhirnya di tahun 2003, Amy menjabat sebagai asisten profesor di Universitas Alabama. Tapi di sana pun lama-lama Amy mendapatkan banyak sekali komplain dari rekan kerjanya, dari murid-muridnya, bahkan dari para profesor yang mengajar di sana juga. Banyak mahasiswa yang lapor gitu ya, kalau Amy tuh di kelas bener-bener nggak sesuai standar banget deh. Biasanya kalau misalkan dia habis ngejelasin, terus ada mahasiswa yang nggak ngerti, mereka kan pasti tanya kan sama Amy, Bu, ini gimana ya maksudnya gini-gini, dan Amy tuh nggak bakalan jawab pertanyaan para muridnya itu. Dia bakal bilang, udah jangan nanya-nanya deh, ngabisin waktu saya aja, berhenti deh ngabisin waktu saya, kayak gitu. Kan aneh banget ya. Sering juga kalau misalkan lagi meeting sama pengajar lainnya, dia tuh tiba-tiba marah-marah, dia tiba-tiba ninggalin ruangan, dia tiba-tiba nangis, dia tiba-tiba, ya pokoknya bener-bener kayak nggak jelas banget deh. Jadi pastinya nggak heran ya pas lagi ada evaluasi tentang kinerja para pengajar di sana sama komite tuh sangat tertuju perhatiannya ke Amy gitu. Bahkan salah satu profesor di sana mendeskripsikan Amy sebagai wanita yang mempunyai banyak masalah, wanita yang aneh dan tidak waras, butuh bantuan katanya. Karena komentar ini, Amy mengadukan sang profesor ke EEOC. Itu adalah satu agen federal yang mengurusi tentang diskriminasi yang dirasakan di tempat kerja. Amy laporin profesor ini karena dia merasa sudah didiskriminasi di tempat kerjanya. Dan walaupun profesor ini sebenarnya punya kesempatan buat minta maaf ke Amy atas apa yang dia udah omongin, tapi profesor ini bilang, saya nggak mau menarik kembali omongan saya. Menurut saya, Amy Bishop itu memang wanita yang tidak waras dan dia butuh bantuan. Dia punya tingkah laku yang nggak menentu, dia melakukan hal-hal yang nggak normal, dia mengucapkan hal-hal yang nggak normal. Dia itu seperti jauh dari kenyataan, kata si profesor ini. Semenjak itu makin banyak komplain yang datang untuk Amy. Nah, pas tahun 2009 akhir, itu ada satu meeting evaluasi tentang kinerja para pengajar di sana. Apakah ada yang kinerjanya bagus-bagus, masa jabatannya pasti diterusin, tapi ada nggak sih pengajar yang kinerja kerjanya tuh nggak bagus dan harus diberhentikan gitu ya masa jabatannya. Dari meeting ini ditentukan kalau masa jabatan Amy itu harus berakhir, harus dihentikan, nggak mau diperpanjang lagi gitu ya. Bakalan berhenti di Maret 2010. Nah dari sini Amy tuh langsung kesel banget, pastinya dia bener-bener gondok banget ya dengar berita kayak gini, dia nggak diperpanjang lagi gitu masa jabatannya, dan dia merasa dia nggak diperpanjang lagi karena teman-teman kerjanya, rekan kerjanya itu ya ngomong yang jelek-jelek gitu tentang dia. Dia ngerasa teman-teman kerjanya kayak gitu
bukan karena dia yang bermasalah, tapi karena mereka itu iri sama dia karena nggak sepintar Amy gitu ya. Tahu sendiri lah, Amy ini kan satu orang yang narsis gitu ya teman-teman. Jadi dia merasa semua orang kayaknya iri gitu sama dia. Ditambah mungkin saat itu dia juga merasa dirinya tuh bisa lolos dari apapun, dia bisa mendapatkan apapun yang orang lain nggak bisa dapetin. Karena kemarin aja dia habis membunuh adiknya sendiri, dia bisa lolos begitu aja kan. Akhirnya Amy Bishop merencanakan sesuatu yang luar biasa sadis teman-teman. 1 bulan sebelum masa jabatannya berakhir, tepatnya di tanggal 12 Februari 2010, Amy itu hadir di salah satu meeting untuk membicarakan semester selanjutnya. Dan sebenarnya Amy tuh nggak boleh datang ya ke meeting itu. Pengajar yang lain juga pada heran gitu loh. Kok si Amy tetap datang sih? Dia kan nggak lanjut masa jabatannya. Ini kan mau ngomongin semester selanjutnya ya. Dia ngapain di sini? Bulan depan juga udah keluar kan gitu kan. Cuma karena rekan kerja Amy yang lain ngerasa ya udah deh nggak apa-apa, biarin dia juga dikit lagi udah mau keluar. Terus juga mereka nggak berani kali ya mau nanya-nanya sama Amy karena kan tahu sendiri tuh sifatnya Amy kayak apa. Ntar ditanya dikit langsung marah-marah gitu kan. Akhirnya mereka ngediemin aja Amy ikut meeting itu. Meetingnya tetap diadain aja, dilanjutin. Awalnya semua berjalan baik-baik aja. Ada sekitar 12-13 orang yang hadir dalam meeting tersebut. Tapi yang mereka nggak tahu, saat itu Amy sudah membawa pistol di dalam tasnya. Setelah 30 menit meeting berjalan, Amy tiba-tiba mengeluarkan pistolnya itu dari dalam tasnya dan dia langsung menembaki semua orang-orang yang ada di sana, teman-teman. Udah bener-bener kayak ditembakin semua aja. Ada 6 orang yang kena tembakan dia sebelum akhirnya pistolnya itu macet, jadi nggak bisa keluar lagi tuh pelurunya. Nah pada saat itulah beberapa orang langsung nyamperin Amy, langsung pegangin dia dan ngedorong dia keluar dari ruangan itu dikunci gitu dari dalam. Mereka langsung kasih pertolongan sama yang pada kena tembak itu ya teman-teman, dan mereka juga telepon 911 untuk minta bantuan. 3 orang dari mereka meninggal, 3 orang lagi harus berjuang karena luka tembakannya itu. Amy nggak berusaha masuk ke dalam ruangan itu lagi karena kan waktu itu memang pistolnya sudah macet ya teman-teman, dia udah nggak bisa nembakin siapa-siapa lagi. Tapi dia juga nggak melarikan diri, dia malah pergi ke kamar mandi, terus buang pistolnya ke dalam tempat sampah. Pistol itu ditutupin pakai tisu, abis itu dia ambil tisu lagi, terus dielap darah yang ada di mukanya, yang ada di tangannya. Sweaternya dibuka, dibuang juga ke tempat sampah. Habis itu dia ambil telepon genggamnya, dia nelfon suaminya dan bilang, "Oke sayang, aku udah siap mau pulang, tungguin aku ya." Karena ternyata malam itu mereka tuh udah punya rencana untuk makan malam romantis, dinner romantis teman-teman. Tapi pastinya rencana mereka itu nggak terlaksanakan lah ya. Saat Amy keluar dari universitas itu, langsung dihadang sama polisi, dia langsung ditangkap. Dan saat itu Amy juga nggak ngelawan, disuruh angkat tangan, disuruh tiarap segala macam, dia ikutin semua perintahnya polisi. Ya udah jadi tangkap, dibawa ke kantor polisi. Tapi anehnya, pas diinterogasi, si Amy ini pura-pura lupa ingatan gitu loh. Jadi pas polisi tanya, "Kenapa kamu membunuh orang-orang itu?" "Hah? Membunuh siapa pak?" gitu. "Itu orang-orang yang tadi di universitas itu, 3 orang meninggal loh karena kamu tembak," gitu kan. Tapi Amy bilang, "Enggak, aku nggak inget ada di sana. Emang aku ada di sana ya?" Ngeselin banget nggak sih? Dan kalian tahu yang lebih ngeselin lagi, jadi si Amy ini ngotot ya sama para petugas polisi yang menginterview dia itu, kalau "Kamu jangan sembarangan ya panggil saya, kamu nggak tahu siapa saya." Dia ngomong gitu lagi, dia menyombongkan gelarnya lagi. "Kak, saya itu Profesor Amy Bishop. Kamu jangan ngomong-ngomong sama saya deh kalau kamu belum punya gelar PhD. Nanti kalau kamu udah punya gelar PhD, baru ngomong lagi sama saya," kata dia. Dan dia tuh ngotot juga supaya dia tuh nggak dipanggil asal Amy aja gitu. Dia maunya dipanggil Dokter Amy. Dikira bisa lolos juga kali ya dari kejahatan kayak gini. Amy Bishop didakwa atas pembunuhan besar-besaran dan percobaan pembunuhan pada 3 orang lainnya. Dia terancam hukuman mati, teman-teman. Tapi atas saran kuasa hukumnya Amy, dia akhirnya mengaku bersalah di pengadilan dan dia lolos dari hukuman mati. Dia diberikan hukuman seumur hidup tanpa ada kesempatan untuk bebas bersyarat. Amy Anderson Bishop, seorang profesor yang bener-bener narsis ya. Dia merasa dirinya tuh lebih pintar dari semua orang. Dia merasa dirinya bisa melakukan apapun, bisa lolos dari apapun. Apalagi pas waktu muda, dia membunuh adiknya sendiri, terus lolos begitu aja dari hukum. Orang tuanya nge-backup dia terus gitu ya selama hidupnya. Jadi mungkin dia berpikir ya, dia bakal aman-aman aja, nggak mungkin bisa masuk penjara karena nggak ada orang ya yang kebal hukum. Nah, setelah kasus penembakan yang Amy lakukan ini, akhirnya polisi membuka kembali kasus kematian adiknya Amy yang bernama Seth, dan mereka menyatakan kalau kasus itu bukanlah kecelakaan tapi memang pembunuhan. Tapi karena ada batasan limitasi ya teman-teman, jadi maksudnya kalau itu kan udah lama banget,
udah nggak bisa dibuka lagi itu kasusnya, jadi ya Amy udah nggak bisa dihukum karena kejahatannya dia itu, karena dia membunuh adiknya itu. Tapi polisi mengakui kalau saat itu kasusnya itu tidak ditangani dengan baik, tidak ditangani dengan teliti gitu loh. Dan kabarnya memang kepala polisi yang saat itu ya, setelah kasusnya Amy muncul ini ya teman-teman, jadi para petugas polisi yang kerja waktu itu mereka tuh juga kesel banget katanya pas Amy itu dilolosin, dibebasin kayak gitu aja sama kepala polisi yang saat itu menjabat. Tapi ya nggak ada yang bisa mereka lakuin. Mungkin saat orang tuanya itu membebaskan Amy, membantu Amy, mereka berpikir kayak udahlah, aku udah kehilangan satu anakku, aku nggak mau kehilangan dua-duanya. Tapi menurutku yang mereka nggak sadar gitu ya, saat Amy menembak adiknya sendiri, ya orang tuanya tuh sudah kehilangan kedua anaknya. Amy saat itu sebenarnya butuh bantuan, bukannya dibebaskan begitu aja, nggak dikasih hukuman apa-apa ya. Dia tuh kayak butuh bantuan, harusnya dimasukin ke rumah sakit jiwa atau gimana gitu ya. Kalau menurut kalian gimana sih teman-teman? Jangan lupa komen ya nanti. Oke teman-teman, itu dia kisah wanita mematikan kita kali ini. Benar-benar mematikan ya. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Untuk kalian yang mau request juga boleh, silahkan kirim DM ke Instagram aku, Hanifah Stories 92. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.